Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari Prodi Sistem Informasi dan saya sekarang berkuliah di IHQ Business School. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi presentasi tentang siklus pengembangan software, metode agile, dan studi kelayakan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada table of contents, ada 4. Yang pertama, siklus pengembangan software, metode agile, studi kelayakan, dan studi kelayakan berdasarkan sisi teknis, sisi ekonomi, dan sisi organisasi. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu metode agile dalam pengembangan software. Metode agile dapat memberikan fleksibilitas, kualitas, dan kolaborasi atau interaksi dalam tim yang lebih baik dalam pengembangan perangkat lunak, yang sangat penting dalam lingkungan di mana perubahan dan kompleksitas seringkali menjadi tantangan utama. Nah, dalam konteks studi kasus tim saya, yaitu dapat membantu tim untuk lebih fleksibel dalam merespon perubahan kebutuhan dan mendapatkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Lalu, tim dapat memberikan fitur atau fungsi tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam tim dalam pengembangan software untuk menciptakan lingkungan yang baik. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Nah, studi kelayakan itu apa sih? Studi kelayakan itu adalah tahap penting dalam siklus pengembangan. Studi kelayakan ini dilakukan untuk menilai apakah proyek pengembangan perangkat lunak itu memungkinkan secara teknis, ekonomis, dan operasional. Nah, berdasarkan sisi teknis,
yaitu tim menilai apakah pengembangan software tersebut dapat dilakukan dari segi teknis, mencakup pemeriksaan infrastruktur teknis yang ada, ketersediaan sumber daya teknis, serta apakah teknologi yang diperlukan tersedia dan dapat diimplementasikan. Nah, dalam contoh pada studi kasus tim saya, yaitu dalam pengembangan sistem manajemen untuk website retail. Kami perlu memeriksa apakah infrastruktur teknis seperti server, basis data, maupun perangkat keras ini telah tersedia atau perlu diinvestasikan. Nah, dalam sisi ekonomi, ini berfokus pada aspek finansial proyek. Evaluasi kelayakan ekonomis mencakup perhitungan biaya pengembangan, potensi pendapatan, analisis biaya atau manfaat, dan pengukuran apakah proyek akan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya pengembangan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi. Nah, contohnya pada studi kasus tim saya, yaitu tim kami perlu mempertimbangkan biaya awal pengembangan, biaya pemeliharaan, biaya lisensi perangkat lunak, dan perkiraan pendapatan yang dapat diperoleh melalui penjualan produk retail online. Dalam hal ini, jika biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem melebihi potensi pendapatan, proyek mungkin tidak layak secara ekonomi. Lalu yang terakhir, berdasarkan sisi organisasi. Kelayakan organisasi mengevaluasi sejauh mana perangkat lunak yang akan dikembangkan akan berfungsi dengan baik dalam lingkungan operasional yang ada. Ini mencakup pemeriksaan terhadap sejauh mana sistem ini akan diterima oleh pengguna, organisasi, dan apakah akan memenuhi kebutuhan bisnis atau operasional. Contoh pada studi kasus tim saya, dalam pengembangan sistem manajemen perlu dievaluasi apakah perubahan organisasi atau dukungan dari manajemen tingkat atas itu diperlukan. Nah, jika pengembangan sistem ini akan memerlukan perubahan yang signifikan dalam operasi perusahaan, dalam operasi perusahaan retail, kelayakan organisasi akan menentukan apakah perubahan ini dapat diterima oleh organisasi. Nah, mungkin sampai di sini saja materi presentasi yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk saya sendiri maupun untuk kalian para penonton. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau salah penyebutan kata. Saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.